إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menghantarkan diri kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, hamba yang pandai menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan petunjuknya, sehingga Allah pun akan menambahkan segala nikmat karunia kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang mengikuti sunnah dan ajarannya. Para jemaah sekalian, Islam sebagai agama yang mulia memberikan kepada kita segala tuntunan yang baik. Di dalam kita hidup, Islam mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki sifat kepedulian, di mana seseorang tidak mungkin hidup sendirian. Dia perlu peduli dengan lingkungannya. Dia perlu peduli dengan orang-orang di seputarnya. Maka apa yang menjadi kepedulian di dalam Islam ini merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dan disyariatkan. Apalagi ketika mereka itu adalah saudara-saudara kita yang muslim. Yang bukan muslim saja kita diperintahkan untuk juga peduli, apalagi dengan saudara kita yang muslim. Para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kepedulian kita terhadap saudara kita yang muslim sebagai amal-amal kebaikan. Contoh misalnya kita mendapati saudara kita yang dalam keadaan kesulitan. Rasul mengisyaratkan kepada kita dalam hadisnya, man nafasa an mu'minin qurba min kurabid dunia. Barang siapa yang melapangkan seorang mukmin dari apa? Dari kesulitan-kesulitan yang dialami di dunia. Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kelapangan juga dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Artinya kepedulian kita kepada saudara kita yang muslim dimanapun dan siapapun itu merupakan bagian daripada amal yang Allah janjikan kebaikannya bukan hanya di dunia, namun kebaikannya Allah akan berikan juga di akhirat. Nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kalau katakan kita dalam kesulitan dunia, mungkin masih banyak orang yang bisa membantu kita. Namun ketika seseorang berada dalam kesulitan di hari kiamat,
tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi bantuan Allah kepada hambanya yang mukmin tadi? Dengan sebab kepeduliannya kepada saudara yang mukmin ketika di dunia, itu merupakan tanda begitu luar biasanya ajaran Islam untuk kita peduli dengan sesama mukmin dan sesama manusia secara umum. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berakhlak dengan seluruh manusia dengan akhlak yang mulia. Kata Rasulullah, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita diperintahkan untuk berakhlak kepada manusia tanpa mengenal Islam atau bukan Islam. Itu kata Rasul, khaliqin nasa bi khuluq hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia seperti itu. Rasul SAW ketika menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang kafir, Rasulullah SAW mengajak mereka kepada hal-hal yang baik. Rasul mengatakan, wassalamu ala manittaba'al huda. Rasul mengatakan kepada mereka yang kafir-kafir itu, semoga keselamatan kepada orang yang mau ikut petunjuk. Jadi Rasul mendoakan mereka untuk bisa mendapat petunjuk. Rasul ngajak mereka, padahal mereka kafir. Apalagi saudara kita yang mukmin. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan bahwa kepedulian kita dengan saudara kita yang mukmin itu bagian daripada kesempurnaan iman seseorang. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seorang mukmin sehingga dia mencintai yuhibbu li nafsi ma yuhibbu li nafsi. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Artinya kalau dia suka A, maka dia pun suka kalau A itu ada pada saudaranya. Kalau katakan dia suka mendapatkan yang namanya sehat, maka dia pun juga ingin kalau saudaranya juga mendapatkan nilai sehat yang sama. Kalau katakan dia bisa makan enak, maka dia pun juga ingin saudara yang muslim juga mendapatkan makanan yang juga bisa dinikmati bersama dengan nikmat sehat tadi. Jadi Islam mengajarkan kepada kita apa yang menjadi nilai-nilai kepedulian, sehingga apa yang menjadi kepedulian kita dengan saudara kita yang muslim, juga dengan saudara kita yang sesama manusia, Islam mengajarkannya dengan memberikan pahala-pahala sebagai satu kebaikan di akhirat dan juga di dunia. Para jemaah sekalian, bahkan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dan kepedulian-kepedulian seorang mukmin di dalam kehidupan dunia ini tentu adalah kepedulian kita diajarkan dalam Islam bertahap. Dalam artian kita tentu peduli yang pertama kali kepada orang yang dekat dengan kita, orang tua kita. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada mereka, peduli dengan mereka. Karena banyak orang yang ketika dia sudah mapan, ketika dia sudah mampu, dia tidak peduli atau kurang peduli dengan orang tuanya. Orang tuanya hidup di kampung dengan segala kesulitannya, sementara anaknya mungkin tidak pernah mengunjunginya, atau mengunjunginya hanya setahun sekali dan seterusnya. Ini adalah tentu tidak dibenarkan. Islam mengajarkan kepada kita kepedulian yang utama adalah kepada kedua orang tua kita. Kemudian kepedulian kita kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Jangan sampai apa yang menjadi anugerah Allah dari keturunan tersebut lalu kita tidak memperdulikannya. Kita tidak memperhatikan bagaimana pendidikannya, tidak memperhatikan bagaimana nilai Islam dan ibadahnya. Pada banyak orang ketika menjadi orang tua hanya peduli dengan anaknya masalah urusan duniawi, urusan makan dan minum, tapi tidak pernah peduli dengan urusan bagaimana anaknya bisa sholat dengan baik, bisa ibadah dengan baik.
Ini bagian daripada kepedulian yang harus diutamakan. Kepedulian kita terhadap orang-orang dekat dengan kita dengan apa yang menjadi nilai-nilai ibadah. Kalau ibadah semua kita sudah memberikan nilai kepedulian tadi, maka urusan dunia itu lebih sederhana. Kenapa? Karena kalau urusan dunia, kata pun kita adalah terlalaikan daripadanya, ujung-ujungnya paling kematian semata. Tapi kalau adalah kepedulian kita dengan orang yang dekat dengan kita, lalu kurang terhadap urusan-urusan agama, maka kepedulian ini akan memberikan madarat yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa peduli dengan orang-orang dekat dengan kita, juga peduli dengan orang-orang yang setelah itu, baik dari orang-orang fakir dan miskin, juga termasuk adalah saudara kita mukmin secara umum dan juga masyarakat kita secara luas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kepedulian kita di dalam hidup dengan orang yang dekat, dengan lingkungan, dengan yang mukmin ataupun non mukmin, itu akan memberikan kepada kita bentuk kebaikan yang lain. Apa? Munculnya upaya kita saling bantu-membantu. Karena manusia merupakan adalah bagian daripada makhluk Allah yang tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita tidak mungkin bisa hidup sendirian walaupun kita punya segalanya. Kita perlu bantuan orang lain. Kita ingin makan, butuh bantuan kepada siapa? Kepada para petani yang mana mereka telah menanam segala apa yang mereka tanam. Kita butuh kepada A dan B yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh kita sendiri. Maka kepedulian kita dengan apa yang menjadi perintah Allah tadi, baik adalah kepada orang dekat dengan kita atau orang yang jauh dengan kita, yang muslim ataupun juga non muslim, itu akan memberikan kebaikan untuk kemaslahatan dalam kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, kepada mukmin tentu, kepada orang non mukmin pun juga kita diperintahkan untuk berlaku baik. Rasul mengatakan dalam hadisnya, man adza dzimmiyan faqad adzani. Kata Rasul, barang siapa yang menyakiti orang kafir yang zimmi, yang hidup dalam naungan kaum muslimin, kata Rasul, faqad adzani, maka dia juga telah menyakitiku, kata Rasul. Ini bentuk pedulian kepada Rasul bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia, hatta dia yang kafir. Maka dengan saudara kita yang mukmin kita harus lebih care, termasuk saudara kita juga yang mungkin sesama adalah manusia namun dia belum muslim, dengan kebaikan-kebaikan yang bisa tunjukkan kepada dia, mungkin akan bisa menjadi motivasi untuk dia bisa mendapat hidayah dengannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa memiliki kepedulian dengan saudara kita, sehingga kita selalu berupaya dengannya memberikan segala kebaikan, baik dengan harta, baik dengan nasihat, baik dengan apa saja yang kita bisa berikan kepada mereka. Karena kebaikan tidak dibatas dengan hanya harta, namun kebaikan juga bisa diwujudkan dengan apa yang menjadi nasihat-nasihat kita kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bisa meningkatkan amal saleh kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.